Hai, bener banget seperti dibilang tadi dan juga Doi udah ngasih teaser ke kamu kan. Kalau jam 8 ini Doi punya tamu bakal ngobrol sampai kurang lebih jam 9. Kira-kira ngomongin apa? Tapi yang paling penting adalah Doi kedatangan teman-teman dari Pegadaian. Ada yang sudah hadir hari ini. Tentu saja orang-orang kece yang kita goda pagi-pagi untuk ajak ngobrol dulu. Ada Ibu Niluh Yuli Wulan Artini. Beliau ini adalah manajer pemasaran penjualan Pegadaian Kanwil 7 Denpasar. Selamat pagi. Selamat pagi Vinda, selamat pagi Mas Dodi. Sehat ya? Sehat dong pasti. Sehat di hati, sehat di badan, dan sehat di dompet. Setuju banget, itu yang paling penting ya Kak ya. Oke, ada juga Kak Nivi. Kak Nivi ini adalah sales head. Apa kabar Kak Nivi? Selamat pagi. Selamat pagi Vina, selamat pagi semuanya. Selamat pagi semesta juga ya. Selamat pagi semesta semuanya. Oke. Nanti untuk pas ngomongnya lebih dekat lagi mic-nya biar suaranya terdengar jelas ya. Karena obrolan kita ini penting. Ngomongin tentang Pegadaian kemarin di radio promonya tentang gadai emas ada atau juga promo-promo yang lain. Karena ngomongin investasi. Emas ini kan dari zaman dulu sampai sekarang tuh banyak banget dibahas ya Kak ya. Dan semua orang tuh kayak memang percaya bahwa ya ini salah satu investasi yang sangat meyakinkan dan juga kayaknya bukan hanya soal perhiasan tapi begitu punya emas batangan juga nanti uangnya aman gitu ya. Itu yang paling penting juga. Tapi mungkin ada beberapa juga penasaran. Gadai, produk gadai itu apa? Kan ada istilah misalkan gadai emas kan. Itu apa sih Kak Wulan? Jadi produk gadai itu adalah pemberian kredit ya dengan sistem gadai yang diberikan kepada nasabah untuk kebutuhan konsumtif ataupun produktif. Oke. Jadi jaminannya bergerak nih. Bisa emas, bisa elektronik gitu. Oh, jaminan bisa emas, bisa elektronik. Betul. Oke, baik. Jadi yang penasaran kemarin-kemarin gadai itu apa? Jadi sudah dijelasin sama Kak Wulan, mulai ada bayangan. Tapi selain emas berarti barang yang bisa digadaikan adalah yang non emas juga. Non emas seperti HP, elektronik, handphone ya, laptop gitu. Itu bisa digadaikan. Sepeda. Betul, sepeda itu bisa. Televisi, kendaraan bermotor roda 2 itu bisa. Roda 4 juga bisa gitu ya. Nah, yang terbaru adalah tabungan emas dan gadai efek. Itu apa tuh tabungan emas dan gadai efek itu tadi? Jadi tabungan emas dibuat nih Viners yang sudah punya tabungan emas, kemudian butuh dana nih Mas Dodi. Jadi dia bisa gadaikan tabungan emasnya. Jadi nggak perlu dijual emasnya. Cuman digadai di situ kita bisa dapat uang lagi. Betul banget. Ketika kita sudah punya dana, tinggal dilunasi, kembali lagi saldonya. Oh begitu. Iya, bener banget. Seru banget. Kalau misal kamu juga punya pertanyaan atau masih penasaran, ini baru 2 pertanyaan Doi tanyain ya. Tapi tiba-tiba punya pertanyaan tergelitik hatinya kayak, ini kesempatan aku nanya nih sama teman-teman dari Pegadaian. Boleh nanti dikirimin ke WhatsApp di 0812 383 9100. Sekali lagi, pertanyaan bisa kamu kirim ke 0812 383 9100. Tinggal ketik nama spasi pertanyaan. Kira-kira mau nanya apa sih? Karena Doi sudah siapin 5 goodie bag spesial buat kamu pagi hari ini. Nah, tadi Kak, kita kan ngomongin tentang selain emas ternyata ada barang-barang lain yang bisa kita gadaikan. Seperti tadi adalah sepeda atau juga kalau misal mobil bisa ya? Bisa mobil bisa, berarti bisa. Roda 2 bisa. Roda 4 bisa. Roda 4 bisa. Kemudian handphone, televisi, laptop, kamera. Tapi kalau kamera emang terbatas ya, karena kan penyimpanan kamera tuh sangat riskan ya dengan jamur. Nah, ketika itu akan ada space-nya aja. Ketika ada space-nya ada, itu boleh kamera seperti itu. Jadi sangat-sangat bisa sekali kalau misalkan memang digadaikan. Ada hal lain lagi nggak tentang gadai ini? Misal jaminan kayak sertifikat kayak gitu-gitu bisa nggak sih Kak? Sertifikat itu tidak bisa digadaikan. Tapi kita ada produk yang namanya Rahan Tasjili, itu bisa untuk sertifikat, tapi bukan sistemnya gadai. Begitu. Terus kalau misalkan ngomongin tentang bunganya sendiri di Pegadaian berapa tuh? Nah, kalau bunga nih Bu Komang Nivi yang jago. Komang Nivi adalah sales head yang biasanya menjelaskan pertanyaan-pertanyaan kayak gini. Kan masyarakat awam seperti aku tuh pengen tahu ya, daripada salah langkah di tengah jalan. Gimana Bu Nivi? Halo, ya selamat pagi. Boleh dideketin lagi Bu Nivi ya? Oh ya. Halo Viners, Kak Doi. Untuk bunganya di Pegadaian itu disebutnya sewa modal. Sewa modal, Iya, jadi sewa modalnya itu sangat bervariatif tergantung produk yang kita ambil. Jadi itu bunganya kita itu bahkan mulai dari ada yang 0% Kak Doi. Iya, itu jadi nanti produknya itu ada namanya KCA, ada yang namanya Gade Prima, Gade Peduli, ada Klasida dan macam-macam produk kita. Jadi itu tergantung dari produk yang kita ambil untuk
tarif sewa modalnya. Oke, berarti ada jenis-jenis. Nah, tadi tuh menarik tuh ada Gadai Prima atau Gadai Peduli atau yang lainnya itu apa tuh? Ya. Boleh dekat lagi? Ya. Untuk program kita itu ada produk-produknya kita. Gadai Peduli yaitu gadai bebas sewa modal 90 hari untuk pinjaman sampai dengan 1 juta. Nah, untuk Gadai Prima itu adalah gadai bebas sewa modal untuk pinjaman sampai dengan 500.000 Venus. Oke, Gadai Prima itu pinjaman sampai dengan 500.000. Oke. Terus yang lain lagi yang ingin dijelaskan mungkin bunga tadi yang bagaimana caranya mendapatkan 0% tadi itu ada nggak gambaran? Itu untuk bunga yang 0% itu peruntukannya bagi nasabah baru dengan pinjaman mulai dari 50.000 sampai dengan 500.000. 50.000 sampai dengan 500.000. Iya. Oke, berarti mulai kebayang nih ternyata kalau misalkan kita melakukan pinjaman di Pegadaian ada yang sampai 0% untuk yang baru atau juga tadi misalkan Gadai Peduli atau juga Gadai Prima. Gadai Peduli Gadai Prima udah dijelasin juga ya. Betul. Seperti apa mekanismenya. Terus tadi Mbak Wulan juga bilang kalau ternyata yang bisa digadaikan itu bukan hanya emas ya. Tadi ada roda 2 bahkan sampai roda 4, laptop, kamera beberapa jenis sampai TV pun bisa digadaikan di situ. Betul. Atau juga tabungan emas yang tadi misalkan kita pengen dapat uang lagi sangat bisa. Betul. Wah, mantap luar biasa ya. Mulai kebayang nih kayaknya Venus pagi hari ini ada banyak good news, ada kabar bagus banget untuk kamu. Jadi kalau kamu punya pertanyaan jangan lupa sekali lagi bisa tanya di 0812 383 9100. Silahkan share pertanyaan kamu, Doi siapin 5 goodie bag buat kamu. Jadi masih ada Dodio Sandra ngobrol sama teman-teman dari Pegadaian, ada Kak Wulan dan juga Kak Nivi. Tadi sempat ngomongin tentang produk gadai, apa yang bisa kamu gadaikan dan juga ada yang terbaru adalah Gadai Efek di mana kamu bisa dengan jaminan surat berharga berupa saham dan juga obligasi. Nah, tadi udah ada kebayangan nih kalau ngomongin tentang bunga di Pegadaian itu ternyata disebutnya adalah sewa modal dan modalnya sangat variatif sekali. Bahkan ada yang mulai dari 0%. Itu buat yang baru-baru juga ya. Tapi baru kita kasih kesempatan untuk buka pertanyaan, udah ada beberapa penanya. Nanti tolong dibantu ya Kak Wulan sama Kak Nivi. Siap. Nah, tadi yang mungkin menarik adalah bagaimana sistem pembayaran. Ini kan kayak saya menggadaikan laptop di Pegadaian. Lalu cara bayarnya tuh seperti apa sih? Mungkin biar ada gambaran. Dari Kak Wulan atau Kak Nivi? Kak Nivi aja. Oke, Kak Nivi. Boleh kasih tahu ya Kak? Kak Doi. Hai Venus, untuk bagaimana sistem pembayaran gadai di Pegadaian itu juga sangat bervariatif. Misal, untuk fitur gadai reguler, maka jangka waktu maksimalnya itu 120 hari. Namun, tidak hanya itu, sekarang di Pegadaian juga ada fitur gadai harian loh, yang sewa modalnya dihitung per hari. Sehingga bisa mengakomodir masyarakat yang butuh dana mendadak dalam waktu singkat, atau bahkan jika Bapak Ibu dan sahabat Pegadaian nih sekalian memiliki penghasilan bulanan, kami juga ada fitur gadai angsuran dengan sistem pembayaran angsuran flat di setiap bulannya dengan jangka waktu hingga 36 bulan. Oke, jadi Fleksibel bisa ya? Sangat fleksibel sekali, bisa dikondisikan kayak gitu ya. Bener banget. Oke. Jadi ketika 120 hari itu nggak bisa melunasi ya nggak apa-apa Kak Doi, cukup dengan bayar bunganya saja atau sewa modal tadi diperpanjang lagi 120 hari gitu. Jika ada dana lebih dicicil ya boleh lah. Sangat-sangat boleh sekali ya. Tetap diperpanjang 120 hari. Oke. Tapi ini berkaitan dengan pertanyaan yang dikirim sama dia. Dia punya pertanyaan, Kak, aku mau tanya, aku sudah punya tabungan emas di Pegadaian tapi untuk saat ini belum bisa nabung rutin karena masa Covid. Betul. Oke. Apa tabungan emas punya saya ini akan habis seperti tabungan di bank? Kalau di bank kan kalau nggak ditambahin nanti habis biaya admin dan segala macam ya. Nah, karena tabungan di bank itu batasnya 6 bulan. Kalau tidak ditabung akan kena apa gitu, Kak? Setauku. Bagaimana dengan tabungan emasnya dia? Kalau tabungan emas itu cukup dengan kan setiap tahun hanya biaya titipan 30.000. Jadi kurang lebih kalau sebulan 2.500 ya. Tapi kan dipotong di awal 30.000. Ketika saldonya habis memang terclose dia otomatis. Tapi nggak usah khawatir Mbak Dia, kalau nabung tabungan emas itu nggak perlu uang besar. Jadi Kak Doi pasti ada kan uang receh-recehan di rumah yang 1.000, 500, 200 rupiah.
itu bisa ditabungin. Nabung emas kan nggak mulai banyak, mulai 9.000 udah dapat 0,01 gram emas. Mulai dari niat juga berarti ya. Iya, bener. Yang penting ada kemauan kalau dulu nih. Kalau niatnya kaya, masa depan bebas finansial ya mulai nabungnya. Kan nggak banyak, 10.000 gitu, jangan sampai hangus lah. Seperti itu. Bener. Oh ternyata mulai ada pencerahan. Tapi ada juga nih nanya, kalau tadi kan ada Diah tuh curhat. Ini Anggi mau nanya cara ngeceknya. Anggi masih sekolah, mau tanya Kak, aku kan dapat tabungan emas dari Pegadaian waktu ikut webinar di sekolah nih. Dan udah dapat SMS juga bahwa tabungan emasnya udah aktif. Nah, cara ngeceknya itu gimana ya Kak? Cara ngeceknya? Soalnya aku udah download aplikasi Pegadaian tapi nggak tahu cara lihat tabungan emasnya. Oke, sebenarnya ketika sudah download Angginya dari Pegadaian Digital Service itu sudah bisa. Nah nanti di pengaturan aktifkan akun premiumnya. Jadi tinggal isi identitas diri, kemudian foto selfie. Nah itu sudah bisa, nanti otomatis di depan saldo di home di bagian Pegadaian Digital Service sudah terlihat saldonya. Harusnya udah muncul di situ ya. Sudah muncul seperti itu. Ketika memang ada trouble banget, kita kan nggak tahu ya data. Ya semua teknologi kadang ada trouble-trouble dikit. Boleh lah main ke kantor kami, kemudian diaktifkan akun premiumnya. Oke. Kalau memang masih sangat-sangat bingung banget, solusinya ke kantor. Tapi dengan prokes. Ya, dengan prokes nanti akan dibantu sama teman-teman dari Pegadaian. Jadi sahabat Pegadaian nggak usah bingung ya. Kalau mengalami kendala-kendala seperti itu. Kalau bingung cukup WhatsApp aja ke Doi. Kalau punya pertanyaan 0812-383-9100. Nah, selain Gadai, salah satu produk Pegadaian yang banyak diminati masyarakat adalah tabungan emas. Makanya saya bilang adalah investasi yang diomongin ya emas. Saya pun termasuk orang yang suka invest di situ gitu kan. Tapi tabungan emas ini bisa nggak dimanfaatkan untuk digadaikan? Tadi baru disentil sedikit nih. Bisa gitu ya? Bisa, atau detail penjelasan detailnya biar ada bayangan lagi seperti apa Kak Wulan? Jadi kalau gadai tabungan emas itu buat Finders nih yang sudah menabung di Pegadaian, kemudian suatu waktu itu butuh dana darurat nih, malam-malam kantor kami kan tutup tuh. Nah, ada punya tabungan emas, sudah aktifkan Pegadaian Digital Service-nya, sudah langsung bisa transaksi Kak Doi. Jadi ketika kita tidak mau tabungan kita hilang, kemudian kita gadaikan, itu bunganya murah loh Kak Doi. 0,75%. 0,75. Yang 500.000 itu sekitar 22.000. Oke. Per 15 harinya pula. Oke. Jadi ketika pinjam cuma 2 minggu ya udah kena 0,75 doang gitu. Daripada pinjam ke orang. Terus nanti dijutekin. Pelat balik segala macamnya juga nanti akan jadi masalah, ribut ya. Betul. Mending ke Pegadaian aja. Lalu untuk bayangan lagi itu langsung ditransfer berarti ke rekening kita sendiri bisa. Benar. Itu langsung lewat rekening kita. Jadi ketika kita sudah gunakan Pegadaian Digital Service ini, kita sudah download ya. Kemudian kita pilih di menu di PDS itu Gadai Tabungan Emas. Kemudian klik pengajuan dan langsung cair Kak Doi. Itu masuk ke rekening banknya kita. Gitu. Dan tadi sudah saya sampaikan ya, bunganya 0,75% per 15 hari. Kemudian Gadai Tabungan Emas ini benar-benar memanfaatkan aset kita, jadi nggak akan hilang deh aset yang kita punya. Baik, sangat luar biasa sekali. Tapi kan di awal kita sempat ngomongin tentang saham dan juga obligasi, terus mengenai Gadai Efek juga yang dijelaskan di atas gitu. Ini yang terbaru katanya. Ini seperti apa sih Kak tentang saham dan obligasi yang bisa digadai ini? Jadi kalau Gadai Efek ini adalah layanan pemberian pinjaman khusus untuk jaminan kepemilikan surat berharga berupa saham dan obligasi. Ya, jadi saat ini kita memang piloting itu masih di Jakarta, di Bali juga beberapa juga sudah ada yang mencairkan gitu ya. Proses pengajuannya mudah banget, dapat dilakukan secara online melalui Pegadaian Digital tadi. Nah, syaratnya yaitu berupa aset ya, dengan saham indeksnya LQ45. Kemudian obligasinya itu adalah obligasi dari pemerintah, punya pemerintah ya. Pinjamannya mulai 1 juta sampai dengan 5 miliar. Wow, serius nih? Serius. Individu ya, sedangkan kalau institusi itu 20 miliar. Oh, institusi perusahaan segala macam. Oke, bisa sampai dengan 20 miliar. Wow, luar biasa sekali. Saya ke pertanyaan dulu, nanti takutnya ke belakang-belakang ke skip pertanyaan. Tadi ada yang nanya adalah, mohon pencerahannya dari selamat pagi, namanya adalah Angki. Angki, kita mau nanya, kalau mau gadai itu sama seperti biasa kan?
harus ada KTP, KK, isi survei juga nggak ke rumah? Atau harus pakai KTP asli Bali atau gimana? Misalkan aku pendatang dari Yogyakarta, kebetulan kerja di sini. Saya kira dari Melbourne. Oh, Melbourne. Aku dari Madiun. Aslinya Madiun loh. Oke, misalkan kalau aku pendatang terus kerja di Bali, berarti kontrak dong di sini. Itu gimana mekanisme kalau menggadai tadi? Jadi kalau gadai sangat gampang sekali ya Kak Nivi ya. Jadi itu benar-benar cukup dengan KTP saja, untuk kartu identitas diri ya, KTP dan paspor, kemudian bawa barangnya. Jadi nggak kami tentukan harus KTP itu enggak, cuma KTP dan barangnya saja. Tapi nih Kak Doi, orang-orang kan pada takut nih. Saya punya nih emas warisan, nggak ada surat-suratnya, nggak bisa ya digadekan gitu ya. Itu bisa karena surat-surat tidak penting buat kami. Yang penting adalah barangnya, karena akan dicek oleh para penaksir kami. Di situ dicek dulu. Betul. Jadi nggak ditipu atau apa ya? Karena di make sure dulu. Misalkan aku estimasi ini kayaknya ada berapa gram emas dari peninggalan zaman dulu, nenek moyang segala macam. Datang ke Pegadaian bawa KTP data diri ya. Data diri, langsung ketemu di sana, saya mau gadai. Betul. Dan tidak perlu ada survei. Nanti akan dicek-cek karena berarti barangnya udah dibawa kan. Kecuali kalau misalnya masih nanya-nanya terus belum bawa barangnya, nanti akan disuruh balik lagi kayak gitu. Baik, mulai ada bayangan. Sekali lagi buat Viners yang punya pertanyaan pagi hari ini masih sangat boleh, silahkan kirim ke WhatsApp di 0812-383-9100. Akan Doi tanyakan sama Kak Wulan dan juga Kak Nivi ya. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang bagaimana obligasi dan juga saham ya Kak ya. Tapi yang mungkin harus diketahui lagi ini produk yang berbasis gadai di Pegadaian. Ada produk lain lagi nggak? Ada dua. Apa tuh? Itu adalah gadai titipan emas. Gadai titipan emas. Itu artinya? Jadi buat gini nih, Viners nih yang punya emas, punya emas ya, emas fisik, entah tabung, entah logam mulia, entah perhiasan. Kemudian takut nih taruh barangnya di rumah. Iyalah, orang aku sibuk kerja, entar nge-MC, entar apa kan ketinggalan di rumah, kenapa-napa kan? Sudah banyak masnya berarti. Kelihatan jangan dibongkar dong. Udah kelihatan. Aduh, gitu. jangan dibongkar. Nah itu Doi, emasnya tadi dititip ke Pegadaian. Kemudian nanti dari pihak Pegadaian, Kak Doi bilang saya mau gadai titip emas. Gadai titip emas. Betul. Ketika nanti Kak Doi, nanti kan barang-barang Kak Doi itu sudah ditaksir nih, sudah tahu nih berapa harga emasnya pada saat itu. Jadi Kak Doi udah tahu nih, oh emas saya ternyata nilainya segitu ya. Gitu. Ketika malam-malam nih Kak Doi, Kak Doi butuh dana, mau beli mobil gitu ya, butuh hari itu bayar, sedang jam 10 malam gitu misalnya, kami kan sudah tutup tuh outletnya. Kak Doi tinggal pakai Pegadaian Digital Service, pilih gadai titipan emas. Titipan emas yang Kak Doi titip tadi itu sudah bisa digadaikan. Oh gitu. Bener. Jadi, gampang banget kan? Gampang, maksudnya yang berbasis produk lain tadi adalah gadai titipan emas, di mana fasilitas-fasilitas yang diberikan juga mempermudah kita. Terus untuk pembiayaan sendiri seperti apa? Maksudnya ketika aku nitip sama teman aja kadang, ayo ongkos berapa gitu. Apalagi ke Pegadaian, mungkin biar ada bayangan gitu loh Kak. Betul. Sampai dengan September ini itu adalah free selama 1 tahun biayanya. Biasanya yang 100 gram, di 200 gram itu cuma 100.000. Yang 200 gram ya, cuma 100.000 bayarnya setahun loh ya. Kalau mas aku 1.000 gram, ya dihitung berarti ya. Estimasi, bukan maksud sombong ya, bukan maksud sombong kan, mau cerita kan, motivasi orang untuk beli emas 1 kilo ya. Jadi tinggal dihitung aja tuh kira-kira estimasinya berapa. Tapi kalau mau hitung-hitungan lagi mungkin sama teman-teman di Pegadaian. Mungkin dari mengenai produk lain ini ada lagi nggak yang perlu ditambahkan? Ada mungkin. Kak Doi. Apa? Jadi ada yang namanya harum haji. Apa tuh? Jadi buat Viners yang punya emas nih, emas senilai 3,5 gram aja, yang 24 karat atau senilai 1,9 juta aja, itu bisa masuk ke jadi pembayarannya harum hajinya Pegadaian. Itu langsung sampai kuotanya, sampai ke depaknya, sampai ke bank syariahnya, sampai ke depaknya pun, sampai mendapatkan kuota haji. Ya, itu dihandle sama Pegadaian. Ditemani. Ini berbasis syariah berarti ya? Betul, ini basisnya syariah. Jadi buat Viners nih yang pengen banget, impiannya itu adalah naik haji, berangkatkan orang tua naik haji, kayak teman saya tuh, karena saya cita-citanya cuma 3,5 gram aja. Berarti dari tabungan emas tadi, dan pastinya aman dong kalau aku nitip. Kalau ke teman kan aku agak curigaan juga ya Kak ya. Zaman sekarang kan teman makan teman banyak gitu ya. Teman ngambil rezeki teman juga kadang susah diprediksi. Tapi kalau nitip di sini
Udah pasti aman. Karena diasuransikan dan kita di bawah pengawasan OJK. Jadi tidak main-main lagi. Barang-barangnya tetap disimpan. Baiklah. Tampaknya seru sekali. Nanti kita lanjutin lagi obrolan. Sekali lagi buat penanya yang tadi udah nanya ke WhatsApp juga, sabar, nanti bakal ditanyain satu persatu. Tapi kalau kamu masih kayak ada mengganjal di pikirannya, masih boleh dikirimin pertanyaan ke 0812-383-9100. Tune in. Masih ada Dio Sandra untuk pagi hari ini, dan pasti masih diingetin buat kamu juga, teman-teman dari Pegadaian masih hadir juga, ada Kaulan dan juga Kanivi. Tadi kita ngomongin kalau misalkan aku punya emas, bukan pamer ya, sejumlah yang aku punya itu mau dititipin itu bisa. Nah, yang berkaitan dengan ketika menitipkan adalah masalah keamanan, takut nanti dilelang. Kan ada ngeri-ngerinya. Itu gimana tanggapan dari Bu Nivi sendiri? Apakah cukup aman atau nanti lelang segala macamnya gimana, Bu? Iya, ini Viners. Jadi kalau sudah jatuh tempo, itu Pegadaian tentunya tidak akan melelang sembarangan barang jaminan pemilik nasabah dong. Jadi tentunya ketika pinjaman memasuki masa jatuh tempo, akan dihubungi dulu dong. Itu bisa melewat SMS, bisa lewat telepon atau WA. Itu juga kita lakukan sebelumnya agar nasabah bisa memperpanjang masa pegadaiannya. Oke, jadi make sure dulu apakah aku memperpanjang atau menyudahinya, kayak gitu. Iya, oke. Lalu? Dan jika nasabah yang setelah dihubungi itu tidak ada respon, itu kemungkinan bisa kita cari dulu atau di data itu apakah nasabah ada mengganti nomor handphonenya. Di cross check lagi berarti ya, Bu. Lagi. Jadi seandainya ada nasabah nih yang data teleponnya ada ganti juga, dia harus punya inisiatif untuk datang ke Pegadaian mengganti datanya. Nah, jika nasabah memang menginginkan barangnya untuk dilelang, maka kami akan proses sesuai ketentuan lelang yang berlaku, yaitu dengan menjual barangnya sesuai harga pasar pada saat itu. Oke, baik. Dan apabila dari hasil jual lelang setelah dikurangi kewajiban nasabah, masih ada sisa kelebihan, maka itu akan menjadi hak nasabah dan akan diserahkan kembali oleh pihak Pegadaian. Jadi jangan sampai dong kelelang barangnya, kasihan itu asetnya. Atau takut gitu ya, kita sebagai masyarakat yang udah nitip nanti dilelang begitu aja. Karena ternyata ada cross check lagi, memastikan lagi, misalkan ganti nomor handphone, itu hak kita juga akan dibantu sama teman-teman dari Pegadaian. Jadi tidak segampang itu. Tiba-tiba barang aku udah dilelang aja. Nggak segampang itu ya, Kak ya. Banyak permasalahan tuh Kak Do seperti ini. Jadi nasabah-nasabah kami itu lupa banget punya nomor barang. telepon, Ganti nomor handphone, terus lupa menginfokan kepada kami. Kan susah banget dihubungi, apalagi alamatnya tidak jelas. Nah, seperti itu. Jadi kalau memang ganti telepon, ganti nomor telepon, silakan ke outlet untuk menginformasikan perubahan datanya. Bisa lebih gampang juga kan. Nanti komunikasinya lebih enak ya. Tapi kan kalau misal ngomongin keamanan barang jaminan, memang ini penting dan menjadi perhatian semua nasabah dan juga semua orang. Ketika kita bisa nitip teman aja, kita harus benar-benar memastikan gitu ya, Bu ya. Tapi seberapa aman barang jaminan yang digadai? Mungkin biar ada bayangan gitu dari Bu Nivi. Mungkin boleh dibantu, Bu. Iya. Jadi untuk keamanan barang jaminan nasabah itu menjadi prioritasnya kami. Jadi barang jaminan yang diserahkan itu kita pastikan nih Kak Doi tidak tertukar. Dipastikan tidak tertukar. Tertukar, dan kami simpan di dalam ruang penyimpanan yang aman. Selain itu, seluruh barang jaminan itu diasuransikan. Itu sebagai mitigasi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Pokoknya aman lah ya. Aman. Jadi kita itu dalam barang jaminan yang diserahkan ke nasabah, setelah kita uji, sudah pencairan, kita masukkan dalam tempat penjaminan. Kita segel, jadi ada segelnya Kak Doi. Baik. Jadi ada segelnya sebelum dimasukkan ke dalam penyimpanan, kita cross check lagi, sesuai data apa barang apa aja yang diserahkan, kita cek lagi sebelum dimasukkan ke tempat penyimpanan. Karena memang kalau ngomongin Pegadaian, kiblatnya sih udah sangat-sangat terpercaya, udah dari lama banget ya. Nah, yang menarik juga tadi ada titipan pertanyaan dari teman saya Aldi. Aldi sempat bilang kalau misalkan udah menggadai nih, anggap saya menggadai laptop, and then udah dapat uangnya dong, tiba-tiba misalkan lupa atau biarin aja lah di situ, itu gimana nasib barangnya? Atau misal ya udahlah biarin aja di Pegadaian barangnya.
Pernah nggak kejadian kayak gitu? Dibiarin maksudnya udah nggak diambil lagi gitu, dibiarin itu? Iya, itu akan diproses lelang. Di proses lelang itu yang barang seperti itu yang akan proses lelang. Oke, baik. 120 hari setelah jatuh tempo, ya. Kemudian nasabah dihubungi bilang nggak bisa, rumahnya ternyata pindah atau nggak ada kabar sama sekali, nggak bisa ditemukan datanya. Itu baru proses lelang. Betul. Oh begitu ya Aldi ya, mudah-mudahan udah puas. Nah, kalau keunggulan gadai di Pegadaian dibandingkan dengan kita ke teman sendiri atau tetangga apa nih, Kak Wulan? Yang pertama itu adalah dilayani lebih dari 4.000 outlet. Jadi outlet kami seluruh Indonesia tuh 4.000 lebih ya. Kemudian kita juga ada tambah lagi melalui agen Pegadaian. Agen Pegadaian. Betul. Jadi buat masyarakat nih yang ingin jadi agen bermitra gitu bisa sama kami ikut menjadi agen Pegadaian. Itu ada syarat-syaratnya atau apa gitu? Punya usaha, minimalnya ada tokonya seperti itu. Nanti dia bisa ya isyarat KTP, PWP. Ya, data diri kelengkapan itu. Itu untuk agen Pegadaian. Jadi agen Pegadaian itu bisa, bahkan melalui aplikasi Pegadaian Digital. Itu juga udah bisa. Nah, kemudian barang jaminan itu aman dan diasuransikan pastinya Kak Joy. Kalau ada apapun kita nggak tahu ya force mayor gitu ya, kita langsung bisa transferasi jadi barangnya. Kemudian proses pengajuan cepat banget. Cukup dengan 15 menit. 15 menitan aja. Iya, karena kalau nasabah nggak rame ya, 2 menit juga udah beres. Kalau sekarang agak apa misalnya nggak terlalu crowded. Betul ya. Banget. Cukup dengan KTP, identitas diri ya, dengan bawa barangnya aja. Udah langsung cair pada saat itu, nggak perlu survei lagi. Mantap. Ya kan. Kemudian sewa modalnya kompetitif. Tadi kita udah bilang ya ada yang 0% gitu ya, tanpa bunga sama sekali gitu. Kemudian ada kalau minjam 500.000 itu kurang lebih 30 ribuan deh selama 4 bulan. Kecil ya. Kurang lebihnya seperti itu. Kemudian terus dapat dilunasi dan cicil sewaktu-waktu. Jadi kalaupun kena misalnya cuma 45 hari aja pinjam ya udah kena sampai 45 hari enggak sampai 120 hari gimana gitu. Oke. Seberapa yang dibutuhkan waktunya segitu aja yang dibayarkan. Gitu. Terus kemudian uang pinjamannya dapat diterima secara tunai maupun itu ditransfer langsung ke bank. Jadi kadang biar lebih aman transfer aja deh gitu ya. Benar, transfer aja ngapain bawa uang banyak-banyak kan Kak Doi. Kemudian itu Kak Doi memang jatuh temponya sampai 120 hari, tapi itu bisa diperpanjang. Seperti bahkan, konfirmasi tadi, mau perpanjang ternyata. Iya, jadi diperpanjang terus. Bahkan barang itu bisa puluhan tahun di Pegadaian gitu. Serius? Ada yang kayak gitu ya Kak ya? Ada gitu ya. Terus. Dan fitur pembayarannya bervariasi banget. Fitur pembayaran variasi jadi gampang ya. Gampang banget. Kita ke WhatsApp dulu, ada beberapa pertanyaan. Boleh. Ada pagi Kak mau nanya, Putu misalnya nih aku gak ada handphone. Nah, terus sudah jatuh tempo dan aku tuh nggak bisa bayar bunganya. Bagaimana kelanjutannya? Apakah barang yang digadaikan langsung dilelang atau dijual atau gimana? Oke. Pertama dia punya handphone digadai, tapi jatuh tempo nggak bisa bayar bunga. Iya, betul. Itu gimana tuh kelanjutannya? Kita ada namanya grace period. Itu apa Kak? Bebas bunga. Ada jadi bebas bunga. Jadi datangkan jatuh tempo sampai dengan tanggal lelang itu masih bisa barangnya dipertahankan lah istilahnya. Asal dikonfirmasi berarti. Asal dikonfirmasi sampai tanggal lelang ya. Nah, ketika sampai tanggal lelang itu pun tidak dilakukan pembayaran bunga atau perpanjangan, itu terpaksa banget akan diproses lelang. Tapi sebenarnya udah ada spare waktu di mana kamu bisa mengkonfirmasinya. Betul. Dan Kak Doi ketika kita proses lelang nih, ada yang beli dong dengan harga tinggi mungkin ya. Betul. Kita nggak tahu kan Kak Doi. Dan itu kan ada uang dari harga lelang itu akan dikurangi pelunasannya. Ketika ada sisa lebih Kak Doi, itu akan dikembalikan sebagai uang kelebihan kepada nasabah. Karena hak nasabah tadi yang disampaikan Kak Vini. Betul, disampaikan Nivi tadi. Kak Nivi, bener ya Kak Vini lagi aku tadi. Nah, ada pertanyaan lagi dari Budi. Pagi Kak, kalau punya emas antam senilai 1 juta digadaikan itu berapa ya dapatnya ya kira-kira? Ada yang kasus kayak gini nggak? Iya, jadi kalau kan banyak orang kepo pengen nanya ya. Iya, terima kasih ya. Jadi kalau misalnya pada saat itu membeli nilai antam sekitar 1 juta, kalau untuk pinjaman untuk saat ini kita tuh ada nilai taksiran Kak Doi. Ada nilai taksiran, jadi nilai taksiran kita ini di seluruh Pegadaian, di seluruh Indonesia, Pegadaian di Indonesia itu nilai taksirannya sama. Untuk jenis antam itu karena sudah pasti mudah dan cepat karena itu karatase antam itu bisa dipastikan sudah sesuai dengan sertifikatnya. Ya, jadi di sana kita bisa menentukan taksirannya. Kalau untuk taksirannya sendiri, kira-kira untuk per hari ini itu
Rp782.945. Oke. Jadi itu yang dia mendapatkan pinjamannya kisarannya mungkin sekitar 750-an. Untuk nilai 1 gram emas antam 24 karat. Oke, antam 24 karat ya, itu nilainya segitu ya. Iya. Oke, baik. Nah, ini kayaknya mulai tertarik, mulai ada bayangan tentang gadai. Tapi ada nggak sih, misalkan sahabat pegadaian atau teman-teman, mudahnya kalau sekarang kan kadang untuk ketemu langsung masih mikir, jaga jarak, segala macam, maunya online. Bisa nggak sih, Kak? Benar, sehubungan pandemi ini kami mengerti ya kesibukan sama kekhawatiran masyarakat ya. Dan transaksi gade ini bisa banget dilakukan secara online dengan ketentuan kalau gade emas itu bisa full langsung dari Pegadaian Digital Service, Kak Doi. Oke. Nah, tapi ketika memang bawa fisik nih kayak emas, laptop, itu kan kita nggak bisa taksi secara online ya. Ya, benar. Bisa dengan cara booking gade dulu melalui Pegadaian Digital Service. Jadi ke kantor kami sudah langsung menggunakan nomor antrian tadi, cepat dilayani, jadi tidak terlalu banyak kerumunan. Iya. Itu beberapa memang tempat atau perusahaan-perusahaan menetapkan itu, kita ngambil nomor antrian, nanti kita nggak bakal ketemu orang-orang kan. Betul banget. Oke, jadi itu bisa dilakukan. Terus pilotingnya sekarang ini di daerah Jabotabek itu ada layanan gade dari rumah. Jadi kita yang akan datangi ke rumahnya. Oh, jadi teman-teman misalkan Kak Vini, Kak Nivi atau misal Kak Wulan yang datang. Kalau kau kan GM nggak mungkin datang ke rumah ya. Iya, atau misal tim yang lain kan gitu ya. Oke, jadi sudah dipersiapkan segampang itu bahwa tim bisa nyamperin ke rumah. Betul. Oke. Itu masih piloting sih di Jabodetabek. Ya, Mudah-mudahan ya, di Bali ya. segera ya. Oke. Jadi mempermudah sekali untuk pelayanannya. Kemudian untuk semua fitur layanan ini kami harapkan dapat memberi kenyamanan nih buat nasabah-nasabah kami. Jadi lebih dimudahkan, lebih digampangkan. Intinya kayak gitu. Pokoknya tujuannya untuk mempermudah Finers dan juga sahabat pegadaian supaya enak bertransaksi. Mau yang nyamannya mau online dulu, nanti mau didatengin juga itu untuk di Jabodetabek bisa. Tapi konfirmasi atau cari nomor antrian dulu secara online-nya itu juga bisa ya. Jadi plotting orangnya pun udah gampang ya, Kak ya. Betul. Mulai ada bayangan ya buat teman-teman kalau kemarin-kemarin masih bingung, aduh nanti harus ribet karena pegadaian pasti banyak orang atau apa. Nah, kalau misal tertarik nih, kalau misal di Denpasar atau di Bali sendiri, kita harus kemana untuk melakukan pegadaian ini atau seputar pegadaian? Kita cari informasinya bisa di mana, Kak? Kalau seputar pegadaian itu bisa mengunjungi websitenya di www.pegadaian.co.id atau menghubungi call center pegadaian di 1500569. Nah, Kak Doi, aku juga mau kasih pesan nih, Kak Doi. Banyak banget kan Instagram yang menjual barang lelang secara online. Betul. Aduh, itu banyak banget yang kena ya gitu. Hati-hati, kami tidak menjual barang lelang secara online, Kak Doi. Nah, Kak, kalau Finers yang ingin tahu nih detail ada promo apa, ada info apa menarik tentang pegadaian seputar Bali, NTB dan NTT, kita ada IG-nya Pegadaian Kanwil Denpasar. Itu resminya ya, Pegadaian Kanwil Denpasar. Betul. Takutnya ntar sepintas saja ngelihat, oh ini kayaknya akun Instagramnya ini mungkin penipuan ada di mana-mana kadang, Kak, di Twitter, di Facebook, Telegram. Berarti informasi lengkap ada di sana. Betul. Jadi kalau mau kontak bisa langsung ke sana. Langsung nanti lihat di bio linknya sudah ada link tree-nya juga. Kita bisa langsung WhatsApp dengan tim kami juga untuk informasi lebih lanjut. Baik. Baik. Jadi mulai sudah ada bayangan kemana harusnya. Tadi Instagramnya sudah ada. Terus juga misalkan ke website www.pegadaian.co.id atau call centernya juga bisa. Nah, sebagai penutup ini udah akhir segmen. Sebelum kita nanti mengumumkan pemenang-pemenangnya ya. Sebelum pemenang-pemenang nanti bakal diumumin, ada nggak yang ingin disampaikan lagi kepada teman-teman sahabat pegadaian atau juga Finers yang lagi dengerin pagi hari ini? Oke, kita ada namanya segmen pasar kita adalah generasi pandai, Kak Doi. Generasi pandai, Generasi pandai adalah mereka yang selalu punya rencana masa depan, dan nggak sih? Punya rencana gade juga ada gitu ya. Jadi generasi ini mampu menyiapkan dan mengelola aset yang dimiliki. Jadi kita kalau udah punya emas gitu ya, daripada dijual ya udah digadekan. Jadi asetnya tetap bertahan gitu, Kak Doi. Nah, merencanakan aset ini membuat orang lu lebih siap dan bertanggung jawab. Benar nggak sih, Kak Doi? Setuju. Kalau nggak punya aset mau ngapain bengong gitu, nggak mungkin. Betul. Salah satunya adalah menyiapkan aset emas sebagai aset yang produktif nantinya. Ketika kita butuh dana, kita cepat melakukan pencairan atau cepatlah teratasi kebutuhan keuangannya. Solusinya ada gitu ya, Kak ya. Oke. Jadi dengan memiliki aset ya baik dari emas, non emas, kendaraan, saham, obligasi, membuat kita siap menghadapi segala kondisi karena aset tersebut dapat mudah dicairkan dan dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhannya, Kak Doi. Setuju Jadi yang datang ke banget. Pegadaian itu adalah generasi
pandai, yang punya rencana dan memiliki aset. Itu yang paling penting ya. Jadi memang punya rencana, hashtagnya kamu bisa mengatur kehidupan, nanti bisa dimanfaatkan juga sesuai dengan kebutuhan. Makanya harus dioptimalkan aset kita nih bersama Pegadaian. Setuju dong? Betul sekali. Dan Pegadaian hadir dengan layanan gadai dengan beragam fitur pembayaran ya untuk sahabat ya, untuk Finners yang punya rencana gadai, membuat aset kita lebih optimal nilainya tanpa harus kehilangan kepemilikannya. Ayo aktifkan asetnya ke Pegadaian. Setuju.